Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zinnedin Fadlan dengan NIM 12210401121. Kali ini saya akan coba memaparkan, mempresentasikan terkait rancangan penelitian skripsi saya sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah metodologi penelitian. Oke, jadi judul penelitian skripsi saya yaitu makna komunitas jazz dalam proses penerimaan diri dan rasa syukur di tengah tekanan media sosial. Latar belakang kenapa saya mengambil judul ini, yang pertama, seperti yang diketahui di era digital, di zaman modern ini, masing-masing dari individu tidak bisa lepas dari yang namanya gadget atau internet. Dan di antara penggunaan gadget paling banyak dihabiskan pada platform media sosial. Memang di satu sisi media sosial memiliki dampak positif, salah satunya mempermudah interaksi antar individu dan juga sebagai akses informasi yang mudah. Tapi di lain sisi, media sosial juga memiliki dampak negatif yang bisa muncul pada individu tertentu ya. Di mana media sosial bisa mengurangi rasa syukur kita, bahkan bisa menghilangkan makna diri sendiri. Mengapa demikian? Karena di dalam media sosial banyak konten yang membagikan gaya hidup mewah dan juga citra diri yang sempurna dari orang lain, sehingga berakibat pada para pengonsumsi konten tadi tanpa sadar membandingkan dirinya dengan standar yang tidak realistis tersebut, hingga muncul pertanyaan atau bahkan kurangnya rasa syukur, mempertanyakan tujuan hidup, dan juga hilangnya makna diri. Maka dari itu saya mencoba mencari solusi alternatif yang bisa diaplikasikan oleh individu dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Saya menemukan komunitas jazz ini sebagai ruang yang bisa menjadi jalan penyembuhan kesejahteraan mental di tengah tekanan media sosial tadi. Komunitas ini menggunakan musik jazz sebagai media ekspresi, relasi, dan reflektif, yang dimana pendengarnya dapat merasakan, memahami, menghayati diri sendiri dengan lebih mendalam. Dan juga pada interaksi sosial yang ada dalam komunitas ini tentunya banyak berefek positif bagi anggotanya. Misalkan anggotanya dapat menemukan kenyamanan, kedekatan emosional dengan anggota lain, bahkan anggotanya dapat menemukan ruang untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Dalam konteks keilmuan tasawuf dan psikoterapi sendiri, musik itu sangat relevan dengan kesehatan mental, di mana Ghazali sendiri mempunyai terapi samai, yang dimana terapi samai ini dapat membantu mengurangi penyakit mental yang dialami oleh seorang individu. Belum lagi tentang penerimaan diri dan rasa syukur, yang dimana merupakan aspek penting untuk kesejahteraan mental.
Oleh karena itu, penelitian tentang pengalaman batin yang dialami oleh anggota komunitas jazz ini bisa menjadi pintu masuk yang penting untuk memahami bagaimana individu membangun penerimaan diri dan rasa syukur secara otentik. Namun hingga saat ini belum banyak penelitian yang mengkaji bagaimana komunitas seni atau musik dapat menjadi ruang psikospiritual di tengah tekanan media sosial. Penelitian terdahulu masih banyak mengkaji musik hanya pada aspek hiburan, relaksasi, atau prestasi saja. Padahal dalam komunitas musik seperti ini bisa saja terjadi dinamika yang reflektif yang dapat membantu anggotanya yang sedang menjalani krisis hidup dengan lebih sehat dan penuh makna. Dari latar belakang tersebut muncul rumusan masalah yang terdiri dari 4 rumusan. Yang pertama, bagaimana peran atau makna komunitas jazz dalam membantu individu membangun penerimaan diri di tengah tekanan media sosial yang tinggi. Yang kedua, bagaimana pengalaman anggota komunitas jazz dalam menghadapi media sosial dan apa pengaruh media sosial terhadap rasa syukur mereka. Yang ketiga, apa hubungan antara praktik tasawuf dan pengalaman individu dalam komunitas jazz terkait kesehatan mental dan spiritualitas. Yang keempat, bagaimana penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pengembangan komunitas seni dan psikoterapi berbasis seni dalam konteks kesehatan mental di era digital ini. Setelah rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan antara lain yang pertama, mencari makna atau peran komunitas jazz dalam proses penerimaan diri. Yang kedua, menggali bagaimana komunitas jazz dapat menjadi solusi alternatif intervensi untuk mengurangi durasi tingginya bermain media sosial. Yang ketiga, menemukan hubungan antara praktik tasawuf dan pengalaman individu saat berada dalam komunitas jazz, terutama menyangkut kesehatan mental. Yang keempat, menemukan rekomendasi baru untuk psikoterapi berbasis seni dan juga sebagai pengembangan komunitas seni. Itu ada penelitian yang saya ambil di penelitian saya ini. Saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan teknik pengumpulan data yang disupport oleh beberapa instrumen yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga studi literatur. Subjek penelitian yang saya ambil yaitu anggota komunitas jazz di Ruang Putih Bandung yang setidaknya sudah mengikuti komunitas ini kurang lebih 2 bulan lamanya. Kemudian teknik analisis data yang saya gunakan yaitu analisis deskriptif yang dimana bertujuan untuk mendeskripsikan data yang sudah terkumpul dengan teknik pengumpulan data yang sudah saya jelaskan tadi. Begitulah rancangan penelitian skripsi saya. Harapan saya semoga penelitian ini menemukan hasil yang dituju oleh saya pribadi dan juga membawa manfaat terutama untuk prodi tasawuf dan psikoterapi.